Ini rumah Pipin, ini rumah Fizi, Jauji. Ya ini rumah Isan. Kenapa rumahku kecil sangat? Rumahku kan besar. Yelah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bunga Kurniawati dengan NIM 444250131. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung uji rata-rata satu sampel dengan uji proporsi satu sampel dengan menggunakan RStudio. Sini sudah ada contohnya yang uji rata-rata satu sampel. Sebuah industri minuman sari buah menetapkan bahwa kadar vitamin C pada produk pure mangga kemasan rata-ratanya adalah 45 mg per 100 gram demi menjaga nilai gizi produk. Untuk pengendalian mutu, maka diambil 25 sampel secara acak dari hasil produksi, maka diperoleh data sebagai berikut. Lalu, perintahnya adalah uji tes satu sampel dengan dua arah dengan taraf signifikansinya 0,05. Pertanyaannya, apakah rata-rata kadar vitamin C pure mangga masih sesuai dengan standar? Dan apa implikasi terhadap kualitas gizi produk jika kadar vitamin C menyimpang dari standar? Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya nanti adalah rata-rata masih sesuai standar dan H1-nya adalah rata-rata tidak sesuai standar. Langsung saja kita buka RStudio-nya. Kemudian kita ke import dataset from Excel, lalu cari yang kadar vitamin C. Lalu import. Jika sudah, di sini kita kasih judul dulu ya. Uji rata-rata satu sampel. Kemudian adalah install package, kita ketik install package, lalu ketik teaching demos yang ini ya. Lalu kita run. Kemudian kita ke library yang ini. Kemudian ketik lagi teaching demos. Kemudian kita run lagi. Lalu kita ketik apa yang ingin dicari, yaitu kadar vitamin C pada pure mangga. Lalu kita run lagi karena kita ingin mencari uji rata-rata satu sampel, dan tadi perintahnya adalah uji T ya dengan dua arah, maka kita pakainya adalah t-test. Ketik t-test, kemudian apa yang ingin dicari adalah kadar vitamin C pure mangga, kemudian beri $, lalu kadar vitamin C lagi, di sini koma, kemudian MU. MU-nya adalah rata-rata standar perusahaan tadi berapa? 45. Dengan 45. Lalu kita enter aja, ketik alternatif. Yang ini, kemudian alternatif, karena kita tadi diminta dua arah, maka beri keterangan two-sided. Kemudian conf levelnya itu 0,95. Kalau di sini pakainya titik ya guys. Kemudian kita run. Sini diperoleh p-value-nya adalah 0,4907. Mana 0,4907 ini lebih besar dari taraf signifikansinya, yaitu 0,05. Yang mana kalau misalkan p-value-nya lebih besar daripada taraf signifikansi, artinya H0-nya diterima.
karena H0-nya diterima, maka rata-rata masih sesuai standar. Bagaimana kesimpulannya? Jadi, rata-rata kadar vitamin C pada produk pure mangga kemasan itu masih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 45 mg per 100 gram. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi berlangsung cukup konsisten dan mampu mempertahankan kandungan vitamin C produk. Jika kadar vitamin C, nah implikasinya apa? Jika kadar vitamin C kurang dari standar, maka kualitas gizi produk dapat menurun sehingga manfaat nutrisi yang diharapkan konsumen tidak tercapai secara optimal. Selain itu, penurunan kadar vitamin C dapat menunjukkan adanya kerusakan nutrien akibat proses pengolahan atau penyimpanan yang kurang tepat. Tapi apabila kadar vitamin C-nya juga terlalu tinggi, juga dapat mengindikasikan bahwa ketidaksesuaian formulasi atau ketidakkonsistenan proses produksi. Seperti itu. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Nomor 2, di sini ada soal uji proporsi satu sampel. Oke. Sebuah industri minuman jamu instan bubuk dalam kemasan menetapkan bahwa maksimal 5% produk mengalami kebocoran kemasan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 40 sampel produk secara acak dengan hasil sebagai berikut. Keterangannya adalah 1 jika bocor dan 0 tidak bocor. Kemudian diperoleh seperti ini datanya, lalu perintahnya adalah uji proporsi satu sampel dengan satu arah ke kanan. Dengan taraf signifikansi yaitu masih sama ya, 0,05. Pertanyaannya adalah apakah proporsi produk bocor melebihi batas maksimum 5% dan apa dampaknya terhadap keamanan dan distribusi produk jika proporsinya cacat meningkat. Maka dapat disimpulkan H0-nya nanti adalah proporsi produk cacat sama dengan 0,05 ya dari 5% itu, dan H1-nya adalah proporsi produk cacat kurang dari standar yang 5% tadi atau 0,05. Kita langsung saja ke R Studio-nya. Kita import dataset lagi from Excel, tapi yang ini gunakan yang jamu bubuk tadi ya. Sini, tabel data uji proporsi. Lalu kita tunggu sebentar. Lalu import saja. Import. Next, kita ke sini. Ini kita kasih jeda dulu. Kita kasih judul adalah uji proporsi satu sampel. Kemudian ininya adalah jamu kemasan. Kemudian karena kita menggunakannya adalah uji proporsi, maka yang digunakan itu nanti adalah protes. Sebelumnya kita masukkan dulu di sini tabel data uji proporsi, lalu kita run. Nah, di sini kita menggunakan protes. Kemudian ketik sum yang ini, lalu masukkan datanya yang tabel tadi, tabel data uji proporsi, kemudian koma, kita enter, length yang ini, kemudian masukkan lagi tabel data uji proporsi, kemudian kita ulangi. Ini kita gunakan protes karena ini adalah uji proporsi. Protes. Kemudian data. Sum dulu guys, sorry. Sum yang ini. Kemudian tabel.
tabel kasih dolar, data, kemudian di sini koma, kita enter, length. Oke guys, kita lanjut lagi ya, tadi soalnya kepotong. Nah, habis dari data sini tadi kita enter, jadi kita ketik length, kita ketik lagi tabel, kemudian kita kasih lagi dolar, masukkan data, kemudian koma, kita ulang dari awal aja guys. Uji yang kedua adalah uji proporsi pada jamu kemasan ya. Karena yang ingin diuji adalah uji proporsi, maka nanti sintaksnya adalah pakai prop-test. Di sini sudah dikasih judul ya, uji proporsi satu sampel, kemudian jamu kemasan, nanti kita enter aja. Terus masukkan tabelnya. Di sini tabel uji proporsi, kemudian kita run. Nah, kita menggunakan prop-test. Habis itu masukkan datanya. Salah. Kita zoom dulu. Habis zoom baru masukkan data. Apa tadi? Tabel guys, tabel. Habis itu kita kasih dolar, masukkan datanya. Kemudian di sini kasih koma. Di situ kita enter, kita masukkan length. Habis itu masukkan lagi table. Kasih lagi dolar, masukkan data. Kemudian di sini koma, P-nya sama dengan berapa tadi? 0,05. Kenapa 0,05? Karena yang jadi pacuan dari perusahaannya adalah maksimal barang cacat itu 5%. Jadinya 0,05 itu. Kemudian koma lagi, kita enter, alternatif. Alternatifnya nilainya less. Oke, ketik less. Kemudian di sini kita, sepertinya laptop saya nge-lag sebentar ya. Nah, next. Di sini kita run ya. Run. Nah, diperolehlah p-value 0,8617, yang mana 0,8617 ini lebih besar dari taraf signifikansinya yang 0,05. Tuh, karena p-value lebih besar dari taraf signifikansi yang 0,05, maka kesimpulannya H0-nya diterima. Yang mana H0 diterima itu apa? Yaitu produk cacat, sama dengan 0,05. Kemudian di sini juga ada keterangan sample estimate-nya 0,1, yang mana itu 10%. Nah, bagaimana kesimpulannya tadi setelah H0 diterima? Kesimpulannya adalah H0 proporsi produk cacat sama dengan 0,05. Kenapa? Karena p-value-nya yang 0,8617 lebih besar dari taraf signifikan yang 0,05. Tuh. Kesimpulannya adalah proporsi produk cacat tidak lebih kecil dari 5%. Bahkan dia mencapai 10%. 10% dari mana? Dari sampel
sampel estimate yang P-nya 0,1 atau 10%. Bahkan mencapai 10%. Sehingga produknya tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Standarnya apa? Standar perusahaannya adalah bahwa maksimal 5% produk yang kemasannya cacat atau mengalami kebocoran kemasan. Artinya itu tidak sesuai standar. Implikasinya apa? Kualitas si jamu bubuknya nanti akan rusak. Terus perlu adanya perbaikan pada kemasan. Kita bisa lihat tadi kan sampel estimate itu 0,1 yang mana 10%. 10% dari total 40 produk atau 40 sampel yang diteliti itu berapa? Yaitu ada 4. Maka hasil produksi yang cacat itu bisa disimpulkan 4 produk cacat dari total 40 produk sampel. Sekian dari saya. Tugas ini saya serahkan kepada Aspak Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.